Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yansi Basiru dari kelas 1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin dan kelenjar apa saja yang berada di sistem endokrin, dan kelenjar itu adalah kelenjar hipofisis, tiroid, pankreas, dan saya akan menjelaskan tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon apa saja yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, yang pertama itu adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau duktus yang menghasilkan hormon, berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Nah, sistem ini sangat unik karena terdiri dari beberapa kelenjar atau beberapa jaringan atau beberapa kelompok yang tersebar di seluruh tubuh. Nah, jika dilihat dari gambar ini, terdapat beberapa kelenjar. Yang pertama hipofisis, tiroid, pankreas, testis, timus, adrenal gland, dan ovarium. Nah, yang saya akan bahas itu adalah hipofisis, tiroid, dan pankreas. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah atau disebut juga dengan pituitari atau kelenjar master. Nah, di mana kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon utama dan mengatur aktivitas endokrin, kelenjar endokrin lainnya. Nah, jadi kelenjar hipofisis ini berbentuk seperti kacang. Jika dilihat di sini, dia berbentuk seperti kacang yang berada di dalam struktur tulang pada dasar otak. Nah, kelenjar hipofisis ini memiliki berperan sebagai mengontrol fungsi tubuh, fungsi aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Yang maka dari itu disebut dengan kelenjar master karena fungsinya itu memonitoring atau mengatur fungsi tubuh dan melalui hormon yang mengatur tentang pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Yang berikut yaitu mengatur tentang kelenjar tiroid, adrenal, dan gonad. Yang berikut mengatur organ-organ ginjal, organ rahim, dan payudara. Nah, jika dilihat dari gambar ini, hipofisis ini terdiri dari dua bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu yang di bagian depan ini yaitu anterior atau lobus depan, dan yang di belakang ini ada posterior atau lobus belakang. Nah, lobus depan ini berfungsi untuk menghasilkan hormon-hormon lalu melepaskannya melalui aliran darah. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan dari anterior ini, yang pertama itu growth hormone atau GH atau tulang dan otot, dan itu mengatur tentang metabolisme tubuh. Yang berikut ada hormon prolaktin atau PRL atau kelenjar susu, itu berfungsi merangsang kelenjar susu pada ibu pada saat setelah melahirkan. Yang berikut ada ACTH atau cortex adrenal. Yang berikut ada thyroid stimulating hormone atau TSH, atau juga ini merupakan tiroid, dan TSH ini berfungsi untuk melihat seberapa baik tiroid kita. Nah, berikut ada FSH atau follicle hormone. Nah, FSH ini berfungsi untuk mengatur produksi sel telur pada wanita dan mengatur juga produksi sel sperma pada pria. Nah, yang selanjutnya itu hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, ini fungsinya untuk bekerja sama dengan FSH, di mana untuk mengatur siklus menstruasi agar normal dan menjaga testis pada masa reproduksi. Nah, itulah hormon yang dihasilkan oleh anterior, dan selanjutnya itu hormon yang dihasilkan oleh posterior atau lobus bagian belakang. Yang pertama yaitu posterior ini berfungsi untuk melepaskan dua hormon. Sebelum itu posterior ini berfungsi melepaskan dua hormon yaitu antidiuretik dan oksitosin. Nah, antidiuretik ini berfungsi sebagai merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di dalam darah. Nah, yang berikut oksitosin. Oksitosin sendiri itu berpengaruh terhadap proses persalinan
di mana dan berpengaruh juga terhadap kondisi tubuh ibu pada saat setelah melahirkan, di mana seperti contohnya pada saat menyusui itu. Nah, sekian itu pembahasan tentang hipofisis. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar jika dilihat dari gambar, kelenjar ini adalah kelenjar yang terletak di dalam leher dan berada di bagian depan, di bagian depan bawah leher dan menempel atau melekat pada dinding laring. Nah, kelenjar tiroid ini mempunyai berat pada orang dewasa sekitar 18 gram dan kelenjar tiroid ini mengandung banyak pembuluh darah sehingga warnanya merah kecoklatan. Dan kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang pertama itu T3 atau triiodothyronin, yaitu merupakan hormon yang sudah aktif, dan 20%-nya itu sebanyak 20% itu disekresikan oleh kelenjar tiroid secara langsung melalui ke dalam darah. Dan yang berikut yaitu hormon tetraodothyronin atau T4, yaitu hormon yang sebenarnya belum aktif dan harus diubah dulu menjadi triiodothyronin sebelum digunakan di dalam tubuh. Yang berikut yaitu tirokalsitonin, dan ini hormon tersebut berfungsi mengoptimalkan kalsium dalam tubuh. Nah, selanjutnya saya membahas tentang fungsi dari kelenjar tiroid ini, yaitu mengatur metabolisme dalam tubuh. Jadi semakin bertambahnya usia, maka kelenjar tersebut akan mengental, disebut dengan pokoknya ini kelenjar tersebut akan mengental, dan semakin metabolisme ini semakin bertambahnya usia, maka metabolismenya akan melambat dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini sama juga berada di bagian dalam leher. Nah, kelenjar ini terbagi menjadi 4 bagian. Ini jika dilihat ini terbagi menjadi 4, 2 di bagian superior dan 2 di bagian inferior. Nah, kelenjar ini fungsi utamanya itu berkaitan erat dengan pembentukan kalsium pada tubuh. Nah, target organ dari kelenjar paratiroid ini yang pertama itu tulang, yang kedua ginjal, yang ketiga usus, yang itu fungsi akhirnya itu tetap yang saya jelaskan tadi, yaitu mengatur atau meningkatkan kadar kalsium pada tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki fungsi utamanya yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan dan beberapa hormon utama seperti hormon insulin. Nah, pankreas tersebut berada di belakang lambung dan berhubungan erat dengan duodenum. Nah, di dalam pankreas tersebut itu memiliki sekumpulan sel yang berbentuk seperti pulau-pulau pada peta dan sering disebut juga dengan Langerhans. Nah, di setiap pulau-pulau tersebut itu berisi sel beta, dan sel beta tersebut itu berfungsi untuk mengeluarkan hormon insulin. Nah, hormon insulin sendiri berperan untuk mengatur kadar glukosa darah. Nah, setiap pankreas itu mengandung 100.000 pulau Langerhans. Nah, setiap pulau Langerhans itu berisikan 100 sel beta. Nah, di samping sel beta itu ada sel alfa yang berfungsi untuk memproduksi glukagon, dan fungsinya ini berfungsi sebagai sebaliknya dari hormon insulin, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Dan selain itu ada juga dengan
sel delta yang berfungsi untuk mengeluarkan somatostatin, yaitu untuk menghambat sel beta dan sel alfa tersebut. Nah, pankreas ini berada pada pankreas ini merupakan organ pada sistem manusia yang termasuk di dalam sistem endokrin. Nah, kelenjar pankreas ini berfungsi untuk pada sistem pencernaan dan mengatur metabolisme pada tubuh, termasuk glukosa, lipid, dan protein secara normal. Nah, kelenjar ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin itu yang tidak melalui kadar eksokrin ini yang melalui memiliki dua fungsi, eksokrin dan endokrin. Nah, eksokrin ini yang tanpa melalui darah, melainkan melalui saluran atau duktus yang bernama duktus Wirungsangi dan Wirsungi dan Santorini. Nah, duktus tersebut yang akan bermuara di duodenum. Nah, berikut yaitu kelenjar endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang melalui darah dan berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan mempertahankan kondisi hemostatis. Nah, jika dilihat dari gambar, ini merupakan bagian-bagian dari pankreas. Nah, yang pertama itu ada kepala pankreas itu merupakan bagian yang paling lebar dan berada di sebelah kanan. Nah, kepala pankreas ini berada di dalam lekukan dari duodenum tersebut. Dan berikut yaitu ada badan pankreas. Badan pankreas ini adalah organ yang merupakan hormon. Badan pankreas ini merupakan bagian yang paling utama dari organ tersebut dan berada di belakang lambung. Nah, badan pankreas tersebut terdapat saluran pankreas, dan berikut yaitu ekor pankreas. Ekor pankreas ini memiliki bentuk tajam dan berada pada sebelah kiri, dan ekor pankreas ini berdekatan atau menempel pada limfa. Nah, yang ini disebut dengan saluran pankreas, dan ini disebut dengan duodenum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pankreas itu untuk menghasilkan getah pankreas dan yang mengandung enzim-enzim. Nah, enzim tripsinogen, enzim amilase, dan lipase. Nah, enzim-enzim tersebut yang bercampur dengan bahan makanan dan menjalankan fungsi pencernaan di dalam usus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme umpan balik hormon. Nah, mekanisme umpan balik hormon ini adalah suatu respon terhadap suatu sinyal. Nah, dengan adanya mekanisme umpan balik hormon ini tujuannya untuk mengatur jumlah hormon yang diekskresikan itu agar tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh dalam waktu tertentu, dan sehingga produksi hormon tersebut tidak berkurang atau juga tidak kelebihan. Nah, tujuan berikutnya itu dengan adanya mekanisme umpan balik hormon ini agar tetap menjaga kadar hormon itu tetap dalam kisaran yang normal. Nah, contohnya seperti pada sistem endokrin itu mengatur jumlah kadar hormon yang diekskresikan oleh sistem endokrin tersebut.
Selanjutnya saya akan membahas tentang hormon-hormon yang berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Yang pertama itu ada hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan kelenjar ovarium, di mana hormon ini berpengaruh pada siklus menstruasi dan pada masa ovulasi. Nah, berikut yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen adalah satu dari 2 hormon yang terpenting pada wanita, di mana diproduksi oleh ovarium juga dan atau indung telur, di mana fungsinya itu untuk mengatur perkembangan atau mengatur perubahan tubuh pada saat pubertas seperti pertumbuhan payudara dan menstruasi. Yang berikut ada testosteron. Ini berkaitan pada pria, di mana testosteron ini terdapat juga pada wanita tapi tidak sebanyak pada pria, dan hormon ini berfungsi untuk mengatur naik turun hasrat seksual libido. Yang berikut yaitu hormon luteinizing hormon atau LH, di mana hormon ini diproduksi di hipofisis dan berperan dalam mengontrol fungsi ovarium pada wanita dan testis pada pria. Berikut yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, di mana diproduksi juga oleh kelenjar hipofisis dan berperan untuk mengontrol reproduksi dan mengatur dan berfungsi untuk pada saat siklus menstruasi dan berperan dalam proses ovulasi. Yang terakhir adalah oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang diproduksi di kelenjar hipofisis juga dan akan meningkat pada saat kehamilan dan terutama pada saat persalinan. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.